Yang gue sadari kalau di Zoom call itu pasti orang pertama kali nanya dulu, "Hey, how are you?" Terlepas itu kayak basa-basi atau tidak gitu kan. Ya, Sebenarnya I can just ignore it and say, "Oh, I'm good good. fine. How are you?" gitu kan. Nah, good good. Same shit different day gitu kan. Tapi Hmm. kalau gue pengen maximize trust, gue lagi mencoba menggunakan itu as an opportunity for authenticity. Jadi kalau orang nanya gitu kayak, "Hi Ika, how are you?" Oh gila, today is especially a really good day. Karena tadi pagi gue ngobrol sama orang dan gue belajar salah satu filosofi Jawa yang mengubah paradigma gue tentang orang Jawa. It's a trigger for conversation. Oh ya, gimana gitu. Begitu orang mulai nanya, right? That's orang udah mulai open kan. So the whole objective of trust adalah gimana membuat orang lebih open minded gitu. Jadi begitu mereka nanya, oh ya, tell me more, I will. Welcome to Follow Your Flow Podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini, kita akan belajar dari banyak sumber, mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan Mbak Ika dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science-backed, pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Yo Mbak. Yo Fik. Lalu cara kita membuka sebuah percakapan sekarang ya. Yo. Selalu dari episode sebelumnya juga udah kayak gitu. Oke, jadi hari ini kita mau gue mau membawa sebuah topik buat kita bicarakan gitu. Jadi topik yang ingin gue bicarakan ini adalah tentang building trust in the workplace. Jadi konteksnya adalah sebagian besar kantor-kantor itu work from home. Mungkin udah hampir setahun kali ya. Gitu. Dan banyak sudah concern. setahun. Sudah setahun Yes. ya. Sudah Yes. setahun. Dan banyak concern mengenai kayak, aduh kurang nih face-to-face interaction. Gimana caranya gue build trust dengan orang-orang yang ada di kantor gue. Terutama misalnya sama new hire. Atau mungkin kalau orang ini adalah orang yang baru join. Gimana gue build trust sama teman-teman kantor gue yang baru. Padahal gue gak pernah ketemu mereka gitu. Nah jadi dengan problem statement ini basically adalah dengan gimana caranya kita build trust in the workplace while we are actually working remotely. Gitu. Ya. Nah mungkin dengan problem statement itu gitu. Maybe you can start by sharing gitu. What's your initial thoughts about building trust in the workplace? Jadi aku juga sebenarnya kurang tahu tadinya kan. Nggak mau sok tahu sih. Karena even sampai saat ini kalau ditanya apa sih rahasia building trust in the workplace, ini bukan suatu pertanyaan yang gue bisa jawab dengan pede gitu, karena sebenarnya risetnya masih banyak yang berbeda-beda, frameworknya banyak yang berbeda-beda. Tapi ada beberapa hal yang sudah gue pelajari yang lagi seru, yang lagi gue kulik gitu. Satu, dari segi frameworknya sendiri, kayak framework yang sangat berguna buat gue. Dua, dari segi neuroscience-nya. So the neuroscience of trust. So the psychology of trust and the neuroscience of trust. Mau mulai yang mana duluan, Vicario? Maybe kita mulai dari ini dulu deh, frameworknya dulu kali ya. Okay, so the psychology of trust. Yes. Jadi salah seorang profesor Harvard mengenalkan gue bernama Francis Frey. Dia memperkenalkan gue dengan framework trust ini. Dia bilang trust itu bagaikan sebuah segitiga. Yang frameworknya sangat sederhana, itu logos, ethos, pathos, right? Apakah itu? Kita mulai dari ethos gitu. Nah, ethos itu adalah tentang authenticity. Jadi titik yang pertama, kaki yang pertama di trust adalah authenticity. I experience the real you, right? So itu ethos. Pathos adalah tentang empathy. I believe you care about me and my success. Jadi authenticity, empathy. Yang ketiga adalah logic. I know, jadi bukan I believe juga nih. I know. No, itu beyond belief kan. I know you can do it. Your reasoning and judgment are sound. Gitu kan. Jadi ketika lo ngomong lo make sense gitu kan di gua. Kalau enggak kayak apa sih, gua enggak ngerti, gua enggak percaya sama lo gitu kan. The logic of your communication.
Jadi gue banyak reflect tentang hal ini the past few months. Jadi gue ngeliat authenticity, empathy, logic. Ini dalam kesehariannya itu gimana ya mempraktekkan hal ini. Dan yang gue suka tentang Zoom environment, Vicario, it's a very controlled environment gitu. Itu environmentnya lo gak berubah-berubah, ya di situ aja terus gitu kan. Jadi the room for experimentation is very wide karena kalau gue coba A, ganti B, ganti C, itu gimana. Dan gue mencoba ngetes pengen maximize authenticity in my Zoom interactions itu gimana. Kalau gue pengen maximize empathy, behaviornya seperti apa. And if I want to maximize logic, what are some of the things that I have to show during my interaction? Nah, bantu tambahin ya, karena kan mungkin lo punya ide-ide tambahan, karena these are some of things that I do gitu. Yeah. Nah serunya balik ke tempat kerja, yes banyak orang gue gak kenal juga, belum kenal dan lain-lain. So what are the ways that I try to show the real me, like authenticity? Jadi yang gue baru realize sebenarnya, and I didn't even make it intentional, dan gue baru realize the Zoom setup di belakang gue, it shows already so much of my personality. Tanpa orang harus nebak-nebak, Ika orangnya kayak gimana sih gitu. Karena they can deduce personality style gue tuh seperti apa. Kayak misalnya kalau lo gak kenal gue sama sekali, Vic, dan lo cuma ngelihat kayak background gue gitu kan. What would you be your hypothesis tentang me dari background gue? Lo hippie banget. Kumbaya gitu lah. Bohemian, kumbaya, makanya semua orang nanya, lo tinggal di mana sih? Jaksel. Gue pikir Bali, kayak yang ya Allah rumah gue kayaknya Bali style banget gitu kan, padahal it's like Jaksel berat gitu. Right. And then people can start asking questions kayak mulai itu tanaman ini bukan sih gitu kan. Yang di belakang lo tuh namanya apa sih gitu. And it starts a conversation and that shows authentic to experience me gitu kan. Tapi kebetulan memang this is the real me aja gitu kan. Gue gak masang-masang juga. Itu yang pertama. Yang kedua yang gue realize. Boleh. Yes. Lo masih bahas authenticity ya? Masih. Oke. Ya, gue setuju banget sih sama apa yang lo bilang ya. Menurut gue tuh kayak sebenarnya one of the super simple step to show a bit more us adalah dengan kita open kamera pas lagi call di Zoom. Dan juga kita gak pakai virtual background gitu. Of course, ya gue sadar tidak semua orang memiliki luxury yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya lo lagi berada di luxury yang seperti itu, then show it as much as you can. Karena sebenarnya itu bisa jadi kayak water cooler conversation di depan gitu kan. Kayak misalnya contohnya adalah ketika gue beberapa kali call di kantor, tapi gue menggunakan mic ini gitu. Which is like a very podcasting mic gitu kan. Gitu. So kalau ada orang yang nanya, gue bisa ngebahas tentang, I'm actually doing a podcast. Atau kayak kalau misalnya ada orang yang lihat rak buku gue di belakang, kayak gue bisa bilang mana yang paling gue suka dari tumpukan buku itu, right? Tapi kayak sayangnya di beberapa kali kesempatan kita memilih untuk kayak kita mematikan background kita. Jadinya orang tidak mengexperience kita di luar kita sebagai peserta call, yaitu sebagai colleague. Yes. Ya, dan gue ngerti kadang-kadang mungkin kita malu background kita seperti apa gitu kan. Dan it's okay untuk matiin background once in a while, tapi kalau ada opportunity to open gak apa-apa. Kayak misalnya gue pernah kerja di dapur gue gitu kan ya, literally di dapur gue, terus gue buka camnya, dapur gue lebih kecil dari tapi terus mereka ngeliat, apa itu? Ternyata di dapur gue tuh ada dapurnya anak gue, jadi anak gue tuh punya rak dapurnya sendiri untuk dia nyimpen semua piring, sendok garpunya dia supaya dia manggilnya gampang. Tapi enaknya apa? That shows another value, right? Jadi the value in my life as a parent is autonomy. Artinya pengen anak gue punya autonomy dalam melakukan semua hal yang dia lakukan, nggak perlu ma tolongin dong gitu kan. Jadi that also shows the values of who you are as a person or as a parent. Jadi so what gitu. Exactly. So that's authenticity. Another way to show authenticity that I've been trying to practice is yang gue sadari kalau di Zoom call
itu pasti orang pertama kali nanya dulu, hey, how are you? Terlepas itu kayak basa-basi atau tidak gitu kan. Basa-basi juga gak apa-apa, karena ya awkward aja loh dari meeting, terus kayak, okay, let's get started to a meeting gitu kan. So it's the number one thing that people express. Pertanyaannya, ngejawabnya gimana gitu kan. Sebenarnya I can just ignore it and say, oh I'm fine, how are you? Gitu kan. Nah, good. Oke lah gitu, good. Same shit different day gitu kan. Ya udah gitu kan. Tapi kalau gue pengen maximize trust, if I really want to maximize trust, kan I can use that as an opportunity, right? So gue lagi mencoba menggunakan itu as an opportunity for authenticity. Jadi kalau orang nanya gitu kayak, Hi Ika, how are you? Gitu kan ya. Itu bisa dari kayak misalnya, kalau misalnya jam 3, oh my God, kok belum berhenti ngomong dari jam 8 pagi, rahang gue pegel banget dan gue ngos-ngosan gitu kan. Bisa di titik itu. Atau bisa di titik, oh gila, today is especially a really good day. Karena tadi pagi gue ngobrol sama orang dan gue belajar salah satu filosofi Jawa yang mengubah paradigma gue tentang orang Jawa gitu kan. Itu kayak, kan jadi it's a trigger for conversation. Oh ya, gimana gitu. Begitu orang mulai nanya, right? Orang udah mulai open kan. So the whole objective of trust adalah gimana membuat orang lebih open minded gitu. Jadi begitu mereka nanya, oh ya, tell me more, I will gitu kan. So that's another opportunity, in building authenticity, right? The third part, yang ketiga, ini yang menarik tiap meeting gitu. Kalau ada meeting, hey, what do you think? Pas dalam muka gue sering gini, gitu kan, kayak kenapa? Bentar, gue masih mikir gitu. Kalau setuju apa enggak? Bentar, masih mikir. Kayaknya gue kurang setuju. Karena gitu kan, muka berpikir gue tuh beneran kelihatan berpikir gitu. Jadi instead of having a poker face untuk bilang bahwa gue gak setuju. Beneran kalau gue gak ngerti sesuatu atau gak setuju gue gini. Kayak beneran I use my face to express my emotion, right? Gitu. Karena kalau nggak it just got lost gitu. Jadi sebenarnya aku kurang paham karena gini gitu. I do that also supaya karena seringkali kita ngerasa kita didengar tapi karena kita tidak menyuarakan diri aja, right? So for me I want to be authentic enough dan whatever I think I feel I express it. Jadi itu top 3 gue in authenticity. Ya. Tadi yang kedua menurut gue. Lo ada ide nggak sih Karyo in authenticity? Yes. I know you do something for authenticity, tapi mungkin belum ya 100% aja secara intentional for trust ya. Benar. Gue thank God gue lumayan investing on that sih ya. Kayak misalnya contohnya mungkin ini hal yang simple ya. Maksudnya contohnya kayak tadi ketika ditanya how are you, gue kayak 95% gue tidak akan menjawab good sih. Kalau gue ngejawab good artinya gue lagi males banget dan gue kayak just wanna cut it short gitu. Tapi default gue selalu kayak orang mungkin lu udah gak percaya sama orangnya, jadi lu ngejawab good. Bisa jadi gitu loh. Karena mungkin udah beberapa kali ada experience sama orang tersebut yang kayak gue ceritain apapun dia juga kayak cuma nanya buat formalitas doang gitu kan. Jadi ya udah gue jawabnya good. Tapi kayak 95% biasanya gue akan menjawab let's say misalnya gue paling suka ditanya what do you do for weekend because that's the opportunity to tell people really about me gitu kan. Gitu. Kayak misalnya oh iya kalau misalnya biasanya kayak kalau ngobrol sama orang how's weekend? Good. Terus gue kayak, good tuh gimana ya maksudnya? Kayak, ya nothing special. Maksudnya kayak, ya gue juga gak berharap lu bungee jumping juga sih tiap weekend. Maksudnya. Yes. Ya kan gitu loh. Tapi kayak just one thing gitu. Yang lo lakukan di weekend yang bener-bener lingering gitu. And sometimes it doesn't have to be kayak, kayak lagi jalan-jalan kemana gitu. Bisa sesimpel kayak, oh ya gue lagi beberes rumah. Ternyata di rumah gue nemuin kardus, di mana di kardus itu ada foto gue lagi zaman SD. Gila ya lagi SD gue botak, misalnya kayak gitu, right? Simple as that. Yes. There is an opportunity to always share stories like that yang membuat kita itu lebih human gitu. Cuma kadang-kadang karena kita capek atau kita juga lagi tidak terasa sama orangnya atau kayak we are not intentional enough for it gitu. Padahal sebenarnya banyak banget opportunity-nya, cuma kita belum maksimalin aja gitu. Yes. Kalau mau naik satu level lagi in sharing the story, pick a value about you and tell a story that is related to that value, right? Gitu. Karena lo bisa vulnerable, authentic tapi tidak specific to a value, atau lo bisa authentic but specific to a value.
Jadi kalau misalnya gue cerita tentang gue ketemu orang ini belajar tentang filosofi Jawa, kan dari cerita itu orang tanya, oh Ika itu value-nya learning and culture or something, right? Mereka bisa didus terserah apa gitu dari kacamatanya mereka. Tapi kalau misalnya gue gak terlalu peduli intentionally yang tadi yang di awal kayak aduh gila gue ngomong terus capek banget ya gitu, itu kan kayak there's no really value there, right, about who I am as a person. Jadi semakin kesini gue semakin menantang diri gue lah naik yang lebih terlihat who you are as a value as a person to someone else gitu. So that's authenticity. Nah yang menarik, akhirnya gue banyak reflect gak cuma untuk diri gue sendiri, tapi juga ke orang lain, right, in terms of authenticity. Nah, tapi kita pindah dulu kali ke empathy ya. Empathy. Boleh, empathy dulu. Empathy, I believe you care about me and my success. Nah, empathy ini ya, gampang-gampang susah. Tapi behaviornya I realize lebih mudah tahu kalau orang lain tuh tidak empathy ke kita. Right? Jadi dengan gue bisa menyadari ada behavior di mana orang tidak merasa empati ke gue mencoba memperkuat hal tersebut di interaksi gue, right? Misalnya, habit nomor 1 tentang empati. Kalau orang cerita la gitu kan. Gue punya habit untuk bilang 2 like dan 1 question. Asik. Jadi misalnya, Vicario tadi pagi bercerita tentang, gue baru beli mesin kopi gitu kan. Terus kalau misalnya mempraktekkan itu gue bilang, gue suka banget. Misalnya, gue suka dari yang lo katakan yang gue suka, 1 bahwa lo punya mesin kopi baru dan lo mencoba untuk punya hobi baru. Terus kalau masuk ke pertanyaan yang ketiga adalah, emang mesin kopi lo mesin kopi apa gitu kan? Jadi it can be as simple as that. Karena I realize empathy is making someone feeling heard. Gitu. Dan kalau kita tidak merespon dengan what do we hear about them, jadi tidak mengulangi kembali, paraphrasing lah ya, tidak mengulangi kembali apa yang mereka katakan dan memberikan komen, orang sebenarnya nggak merasa didengar, jadi cuma yang that's nice kayak basi gitu. Jadi habit ini gue belajarnya dari design thinking, 2 like and 1 question, asik. So if you're facilitating a meeting, lo pakai itu aja 2 like and 1 question gitu kan. Yang gue suka lo bilang ini dan yang ini. Boleh kasih tau gue gak kenapa ini begini ya gitu. Itu kan enak banget kan. Nah yang kedua ada hubungannya dengan yang pertama. Probe sesuatu, jangan assume you know gitu. Kayak misalnya gue baru nge-run focus group discussion di mana ada orang bilang bahwa salah satu hal yang membuat dia tidak merasa di-recognize adalah I don't feel compensated gitu. Terus gue gini, kalau gue punya asumsi, dia merasa kurang digaji gitu kan. Tapi itu asumsi. Terus gini, enggak, gue gak mau asumsi. Jadi gue bertanya, boleh gak dielaborasi ketika lo bilang I feel compensated. Karena di kepala gue, kita sebenarnya kan di-compensated ya. Kita dapat gaji dan gajinya itu on time dan sesuai janji gitu. Tapi ternyata itu terjadi, you don't feel compensated. Can you tell me more about it? Gitu kan. Nah gue realize banyak orang tidak menggunakan opportunity seperti itu. Dan ini banyak sih instances-nya ketika orang cerita ke gue gitu kan ya. Misalnya ada yang bilang ke atasannya bahwa ya nih I don't know kalau gue masih suka dengan kerjaan gue apa enggak gitu kan. Terus instead of atasannya nanya kayak tell me more about it gitu kan. Atasannya langsung jangan berpikir gitu, nanti semuanya akan membaik kok gitu kan. Tenang aja, nanti lo bonusnya gue kasih lebih bagus deh. Terus gini, aku belum bercerita. Jadi dia kayak making assumption gitu ya? Yes, making assumption. Lo aja gak tahu masalah gue apa gitu. Jadi so that's the number 2 of empathy. Jadi gue memastikan oke. Terus yang ketiga, kalau ngomongin asumsi, gue pengen tahu sebenarnya what does success mean for them, gitu kan? Jadi karena itu ada hubungannya. Karena kalau empathy itu I believe you care about me and my success. Care itu tentang gue memahami mereka, tapi gue juga pengen tahu sukses buat kacamatanya mereka tuh apa, right? Jadi even di meeting gue mencoba se-clear mungkin even kayak nanya gini, what does success look like for you? Kalau policy ini bagus, menurut lo polisinya apa? Tapi sebentar, kenapa lo harus deliver ini by this time?
gitu. Akhirnya gue paham karena sukses ada macam-macam, misalnya, iya Kak, gue ngerti sih sebenarnya programnya nggak perlu bagus-bagus banget, karena tapi gue udah janji sama atasan gue ini hal yang akan gue deliver bulan ini. Oh, ya lo ngomong dong, sini gue bantuin, gitu kan. Dibandingin kayak, oh ya just tell me, ya maaf sih gue cuma sebenarnya butuh bantuan karena gue udah janji gitu. Jadi understanding that tuh ngebantu banget. Karena kalau enggak orang bilang pokoknya policy ini harus selesai. Tapi kenapa harus bulan ini? Gue sebenarnya nggak harus sih, karena gue udah janji aja sama atasan gue gitu kan. If I can get them to open up that way, it's gonna, oke, gue paham. Terlepas agenda lo apa, I will try to help you as much as possible because I've been there. Jadi those are my 3 things for empathy. Wah, gue recap tadi. Ini Yes. menarik karena yang pertama itu adalah to like one question. Yes. Terus yang kedua itu adalah listen and Yes. don't make assumption. Yes. Terus yang ketiga itu adalah nge-clarify ke orangnya what does success look like. Yes. Menurut gue itu tipsnya sangat-sangat praktikal, Mbak. Follow up question gue buat Yes. lo adalah kayak dari yang pengalaman lo atau baik lo sebagai orang yang mencoba mempraktis empati atau melihat orang yang lagi mencoba berempati, what are some of the common pitfalls untuk melakukan 3 hal ini? Karena kan kayak banyak hal yang kedengarannya gampang, kedengarannya simple tapi tidak mudah gitu kan. Itu hubungan 3 sih. I don't think people understand what success and empathy looks like. Gitu. Jadi empathy itu cuma hal yang kita katakan, tapi ketika ditanyakan behaviornya empathy itu apa, nggak banyak yang bisa mengartikulasikan. Gitu. Jadi kalau misalnya orang udah bisa mulai mengartikulasikan behaviornya empathy itu seperti apa, terus bisa mulai ngukur itu apa. Bagi gue dari mana gue tahu kalau gue beneran sudah melakukan empathy dengan benar adalah yang kelihatan dari merekanya. Orangnya lebih open, bahasa tubuhnya lebih rileks, gitu kan. Terus mereka bisa bertanya balik gitu. Oh menurut lo gimana? Terus nggak gini ya? Mereka mulai bertanya. That I know empatinya mulai jalan gitu. Kalau enggak ya belum jalan sih. Jadi pitfallnya sebenarnya karena tidak melakukan 3 hal itu sama sekali. Karena even yang kayak like question itu kan gampang banget ya. Lo bisa cerita, gue cuma oh thank you for sharing. Yuk kita mulai meeting. Ya Allah kagak ada space for empatinya sama sekali. Even ketika orang bilang itu bukan empati bro, itu simpati. Itu sering banget. Kita bilang, aduh gue hari ini capek banget. Terus instead of going to empathy and say, go into space, oh ya tell me more, apa yang bikin lo capek hari ini? Okay. Lo bilang, iya nih gue juga capek banget. Oh mana ini, terus marah curcol. Kalau gini, kan akhirnya you're missing all these opportunities for empathy. Ya, make sense. Berarti sebenarnya, well, again, menurut gue dari penjelasan lo, it's very clear, it's not rocket science, but it's just sometimes kita tidak melakukan aja gitu kan. Dan kalau gue bisa nambahin juga ya, kenapa hal yang sebenarnya kayak gampang atau kayak simple tapi tidak dilakukan? Menurut gue beberapa hal sih. Pertama, apalagi kalau ngomongin di workplace, kadang-kadang kita tidak berada dalam situasi yang optimal. Jadi kayak ketika kita masuk ke meeting, kita udah bawaannya kayak I just wanna get this meeting done, udahlah gue gak usah peduliin yang lain gitu kan. Jadi beberapa kali gue merasa gue pernah ada di meeting yang dimana meetingnya tensi yang gak enak tuh adalah semua orang bawa agenda masing-masing. Terus pokoknya tujuan gue di meeting inilah supaya agenda gue tuh jalan gitu. Kayak lo gak usah ini tapi pokoknya agenda gue jalan kayak gitu kan. Dan gue ngerasa bahwa di meeting-meeting ketika gue ngerasa gue gak add value buat orang-orang di luar sana adalah ketika gue itu mengassume bahwa oke, yang gue mau ini adalah semua yang dimauin sama orang lain. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Bisa jadi gue mesti build shared understanding dulu gitu kan. Itu menurut gue pitfall yang pertama gitu kan. At the same time, karena lo tahu yang di-optimize is not trust kan. Yang di-optimize itu kan hasil gitu. Yes. Benar. Dan maksudnya juga kadang-kadang memang akhirnya jadi ada trade off kan. Karena untuk building trust mesti building understanding dulu gitu. Correct. Sedangkan kadang-kadang untuk kayak gitu kalau waktunya lagi crunch, we tend to skip that. Karena memang gak bisa nih udah harus dikejar, kita harus dapat decision sekarang gitu kan. In some cases sebenarnya itu unavoidable. In some cases sebenarnya cukup avoidable. So long kita lebih intentional aja about it.
betul, betul, betul. Yes, yes. Another pitfall yang gue rasakan juga ketika kalau misalnya untuk menerapkan empati ini lebih karena ke-trigger. Jadi let's say kita datang dengan frame mau berempati, tapi the other person lagi sangat-sangat frustrated dan dia langsung misalnya raise his tone, raise his voice gitu kan. Dan ketika di momen gini kita ke-trigger untuk nge-raise lagi instead of responding with empathy. Karena pada menurut gue ya, ketika ada orang yang teriak, marah, atau visibly frustrated, itu window this is a very good opportunity untuk masuk dan berempati. Correct. Yes, correct. Betul. Gitu. Cuma kadang-kadang ya kita ke-trigger aja dong kayak santai dong. Kok malah akhirnya jadinya kayak ya malah jadi gak resort ke empathy kan. Karena sebenarnya gue ngerasa ketika orang marah di meeting ya. Kayak well, kalau gue mencoba mengconnect ke poin sebelumnya, I think that person might be trying to be authentic gitu. Gue lagi marah, gue lagi kesel, and I wanna show it gitu loh. Betul. Right? Yes. Jadi memang dua hal yang kadang kita tidak punya kapasitas untuk berempati, itu adalah ketika kita lelah atau sibuk. Benar. Gue ngerti, karena untuk berempati butuh that awareness, right? Jadi kalau kita lagi lelah dan terlalu cepat, sibuk, itu hilang aja the intention for empathy-nya. Jadi being mindful of our energy level juga sangat ngebantu sih gitu. Di hari-hari di mana gue lagi tidak punya empathy, gue bilang sih ke tim gue atau maaf ya hari ini gue kayak lagi tidak punya empathy sama sekali, jadi mohon maaf kalau gue agak-agak rese gitu. But that's also showing authenticity gitu kan. Benar. Jadi at least kayak lo tetap nge-keep si authenticity-nya. Yes, betul. Oke, 3. Logic. I know you can do it. Your reasoning and judgment are sound. Gitu. Ini satu sih sebenarnya satu. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan untuk mensummary apa yang orang lain katakan dalam sebuah struktur. Itu udah showing that you have logic and you make sense gitu. Dan itu also kayak ngegabungin empathy and logic at the same time. Jadi misalnya Vicario cerita, "Tahu nggak hari ini gue bla 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 bla" gitu kan. Terus gue cuma gini, "Oh, I hear you." Jadi sebenarnya masalah lo adalah 3 hal ini ya. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Jujur, banyak orang yang bisa melakukan seperti itu. Vicario is very good at this gitu kan, karena he's been practicing this gitu. Tapi gak banyak orang yang bisa melakukan ini, dan karena kalau nge-summary pun ya kalau salah gak apa-apa, tapi kan belajar gitu kan. Karena it shows the reasoning that not only you're listening, tapi lo juga punya struktur and the logic the sound. Itu satu. Yang kedua, boleh tadi soal itu karena itu salah satu senjata favorit gue sih. Ya itu kan? Favorit banget. Dan menurut gue tuh sebenarnya the biggest hurdle to do that adalah kita suka takut salah. Karena ketika kita bentar-bentar ya kayak kalau gue tangkep mau lu 3 hal ini kan gitu. Ketika kita ngomong kayak gitu, sebenarnya gue putting myself at the risk of gue tuh mungkin salah. Dan makanya jadinya akhirnya kita lebih memilih untuk diem aja. Kayak ya gue ngerti gitu. Padahal sebenarnya that was a great window for us to clarify kita ngertinya bener apa enggak. Karena gue yakin kita semua pernah ada di sebuah meeting di mana kita yakin kayaknya kita on the same page. Tapi pas sudah selesai meeting terus kayak semua eksekusi bareng-bareng kayak bukan itu deh yang tadi dibahas. Yes. Benar banget. Ya kan? Benar banget. Betul banget. Nah, yang kedua emang agak sulit-sulit gampang gitu. Karena harus menyesuaikan dengan personality orangnya. Jadi gue harus tahu ini tipe orang yang, gue gak tahu lo pakai tipe personality yang mana, tapi kalau pakai DISC atau merah, kuning, hijau, biru gitu kan. Kalau tipe orang yang merah kan just like tell me what the goal is, right? Selama itu sama, serah gitu. Tapi kalau tipe orang biru, mereka goalnya ya oke lah, tapi proses dan cara berpikir dan perfectionism itu akan jauh lebih penting, right? Kalau orang kuning, yellow, yang penting you can excite me gitu. Sedangkan kalau orang hijau, yang penting lo mengangkat sesi manusianya, right? Kemanusiaannya gitu. Jadi, with that knowing, logic is gonna be very different tergantung audiensnya siapa. Kalau audiensnya banyak dengan personality yang berbeda-beda, gue harus show semuanya gitu kan.
Benar. Jadi gue bilang ke salah satu orang, oh mbak gue jual ide ke atasan gue susah banget, dia gak setuju gini. Ya lo mulainya gue ngerti, lo tipe orang merah, bunda, anggap aja namanya bunga deh, bunga, lo tipe orang merah bunga. Jadi lo pas ngasih tahu dia, lo bilang pokoknya hasilnya akan kayak gini gitu kan, idenya bagus, we'll figure it out gitu. Atasan lo tipe orang biru, lo salah jualan. Lo kalau mau jualan ke dia lo bilang, gue tahu lo care about A, B, C. Jadi di kepala gue prosesnya sebaiknya ada ses ini sama ini. Karena itu gini. Jadi ide lo disempilin di antara situ gitu kan. Jangan lo nggak perlu kasih tau ide. Dia akan lebih yang gini. Oh benar juga ya. Emang lo benar, proses ini benar, proses ini benar. Terus secara cost juga make sense, secara efficiency juga make sense. Oke, try it out gitu kan. Jadi I realize tergantung ngomong sama siapa, the way we actually communicate logic juga has very 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 different. Yes. Oh gue nambahin mbak. Jadi menurut gue personality is one differentiating factor, which is tadi menarik karena kayak maksudnya kan orang tergantung karakternya mana dia bakal lebih ke tik sama Pelin faktor kemana. apa gitu kan. Yes. Another thing apalagi kalau di konteksnya kerjaan, ketika lo tahu timnya dia atau dia ini lagi di-evaluate berdasarkan KPI apa atau OKR apa, that is super helpful. Karena kita bisa nge-frame in the way gimana yang lagi mau kita jual itu sejalan dengan OKR-nya dia. Tapi ini nggak bisa dipaksain ya. Kalau emang ternyata yang ada, kita, ya ada. Yes. Ya kalau nggak ada ya nggak ada gitu kan. Kalau nggak ada tapi dipaksain ya, terus kita dibentak atau diinin ya terima aja ya. Tapi kadang-kadang tuh kayak kalau memang yang kita coba lakukan gak ada benefitnya sama sekali buat dia, ya kita memang seharusnya tidak melakukan itu sama orang itu kan. Yes. Tapi ketika sebenarnya ada, tapi kita nggak nge-frame bahwa ini tuh menunjang at least work goal-nya dia in the short term atau in the long term, ya kita nggak heran kalau kita bakal dikacangin gitu. Atau kita jadi nggak bisa build trust. Agree. Dan itu kan hubungannya sama empathy tadi kan, what does success look like. Jadi kalau kita tahu, nyambung ke situ. Put that into the logic also. Yes, betul. Yang ketiga ini menarik karena kalau orang nggak kenal gue atau siapapun kita, generally orang nggak kenal kita, mereka akan lebih gini, dia akan melakukan apa setelah ini ya, gitu. Dia sebenarnya bisa melakukan ini atau enggak ya, gitu. Kan itu kan pertanyaan yang ingin dijawab, right? Yeah. Jadi so far yang sangat membantu buat gue adalah I lay out the plan gitu. Jadi gue kasih tahu, oh ini udah ada project dokumennya, tapi sebenarnya TLDR atau summary-nya yang akan gue lakukan setelah ini adalah ini supaya ini karena pengen memaksimalkan ini dan minimize ini. Ini yang bisa gue lakukan, ini yang belum bisa gue lakukan dan mesti harus konfirmasi. Jadi juga tidak ada kesotoyan di situ. Jadi memberi gambaran ke orang bahwa oh dia tahu mesti ngapain habis ini bro gitu. Karena seringkali keluar dari meeting gini, dia ngerti gak sih abis dari sini mesti ngapain. Jadi to give them that confidence bahwa next step itu jelas sih. Dan karena lo ini gak setuju, ini yang make sense, ini gak make sense. Dan semakin sering lo kerja sama dengan orang itu, lo jadi lebih paham lagi apa yang make sense buat orang ini, apa yang gak make sense buat. Jadi apa yang make sense buat satu orang sama make sense buat orang lain itu bisa berbeda. Itu relatable banget sih Mbak. Kalau yang gue tangkap dari lo adalah mengclarify what you can and what you cannot do, terutama di early interaction, supaya meminimalisir expectation gap antara lo dan orang itu gitu kan. Yes. Dan itu kayaknya nyambung ke authenticity juga gak sih? Terhadap kayak jadinya lo come clean aja apa yang lo bisa dan apa yang lo gak bisa. Benar. Logic sebenarnya banyak sih. Misalnya logic gitu ya. Untuk menjadi orang di satu-satunya di dalam meeting tuh gini. Bentar. Let's agree on the definition, right? Kalau ini artinya apa gitu. Benar. Tunggu, yang sebenarnya kita mau optimalkan tuh apa? Kita mau mengoptimalkan cost atau mau mengoptimalkan engagement? Karena itu dua hal aja sangat berbeda. Ini mau pakai time frame-nya yang mana? Karena kalau kita ngomongin profit 3 bulan sama profit 6 bulan itu sangat berbeda. Jadi to be that person yang mengklarifikasi semua ukuran-ukuran dan boundaries-nya itu udah logic banget. Karena biasanya generally itu gak terlalu jelas. Iya banget. Itu I think that's a very good point sih Mbak. Karena kadang-kadang kalau kita meeting itu kita langsung oke, solusinya ini ya, kita semua ngerjain ini ya gitu. Tapi biasanya there is always this one person yang kayak oke, wait, what is the problem statement? What are we trying to solve? Dan yang biasanya paling seru adalah
orang-orang ini bisa agree solusinya sama, tapi begitu ditarik semua orang problem statementnya berbeda. Terus jadi Betul sebenarnya kita sekali. agree on the solution or agree on the problem statement. Shouldn't Yes. we solve the problem? Baru Problem, betul. pendekatannya itu mengikuti problemnya apa Yes, gitu. agree. Jadi Cuma even kadang-kadang kalau lo langsung menjadi solusi orang yang gitu. pertama, iya dan itu beneran sebuah pembelajaran banget sih. Maksud gue aja baru nge-grooming tim gue gila-gilaan. Jadi ya berdasarkan framework ini, lo lihat kan udah ada 3 solusi yang kita aplikasikan di masa lalu yang sebenarnya tidak sesuai dengan problemnya. Iya ya Mbak, ya bener juga ya. Jadi sekarang kita mulai mempraktekkan, problem statement and issue tree yuk gitu. Jadi sebenarnya logic is mempraktekkan issue tree dalam conversation gitu. Got it. Oh, wah, Mbak, seru banget. I think kita mengcover ya with a great detail tentang building trust dari psychological aspect, ya kan? Yes. Kalau gue bisa recap, ini tuh kita ngebahas tentang authenticity, yaitu kayak tentang I experience the real you, gitu. Tadi beberapa super simple stepnya, mulai dari kayak sharing our background, kayak ketika ditanya how are you, kita menjawab juga dengan kayak the real answer, bukan cuma sekedar Yes. good doang, gitu kan. Yeah. Or even tadi kalau mau naik level, ngebahas dari sisi kayak what's something related to your value, gitu. Terus kayak yang kedua tadi kita ngomongin tentang empathy. Jadi mana kayak sebenarnya it's basically I hear you, yang dimulai dengan kita itu benar-benar ngedengerin. We don't make assumptions terhadap apa yang lagi diceritain orang lain, and we ask questions to really understand sebenarnya orang ini sedang merasakan apa. Yes. Terus yang ketiga yang gue tangkap tadi itu adalah ketika lo cerita tentang yang logic gitu. Dimana kayak untuk kita nge-build trust kita perlu punya logic yang konsisten juga. Yang dimulai dari kayak nge-define problem statementnya apa. Terus juga really trying to understand sebenarnya orang ini tuh pengen mengoptimize buat apa. Jadi solusinya tuh sesuai. Yes, kan sebagai penutup, sebenarnya kalau the neuroscience of trust adalah oxytocin kan. Bagaimana otak kita sebenarnya bisa mengeluarkan oxytocin dan itu akhirnya secara chemically orang akan lebih open and trustworthy, lebih punya trust. Dan salah satu cara paling efektif di masa-masa pandemi dan Zoom ini adalah humor and laughter. Jadi kalau kita bisa prime our meeting untuk dimulai dengan ketawa dan diakhiri dengan ketawa, itu enggak hanya meeting kita menjadi more enjoyable, tapi juga our interaction is always optimized for trust. Wow, ini tuh sebenarnya ini menarik, Mbak, karena ini hal yang intentionally gue lakukan. Tapi thanks for backing me up with that science, gitu. Maksudnya kayak gue udah lumayan familiar bahwa untuk build a trust itu membutuhkan oxytocin, the hormone of love, karena kita ngerasa connected with the other person. Yes. Tapi I think it's a new insight even for me ketika lo bilang caranya adalah dengan humor, gitu kan. Yes. Dan by the way tuh humor tuh bukan yang kayak harus kayak bener-bener kayak stand up comedian ya. Kayak gue literally tuh kemarin sempat meeting gitu ya. Terus kayak bener-bener sesimpel kayak kita lagi ngelakuin analisis apakah kita mau melakukan sebuah movement gitu kan. Terus pas lagi ngelakuin analisisnya si counterpart gue ini cerita bahwa tapi buat kayak gitu ada challenge loh. Challenge-nya A, B, dan C. Gue ngedenger gitu, yang gue lakukan adalah gue ketawa. Gitu. Gila ya. Ternyata problemnya lebih banyak dari yang gue kira. Gila ya, kayak emang kayak gitu ya, kayak yang namanya lagi discovery itu gitu. Terus dia ketawa juga. Iya, ini tuh udah sering banget kejadian bla 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 gitu. Sebenarnya kita mungkin kayak lagi agak-agak sama-sama frustrated kali ya kalau perasaannya kayak shit, ternyata kita nggak bisa langsung maju gitu loh. Tapi ya udah dibawa ketawa aja karena sebenarnya ketika nggak diketawain ya tetap frustrating. Tapi ketika diketawain kerjaannya tetap frustrating, tapi kita jadi building bonds with each others gitu loh. Yes, betul sekali. Jujur dalam pandemi ini I've built a lot of new friends and new trustworthy friends. Cuman gak pernah ketemu, cuman Zoom doang. Jadi it's possible banget and it's very authentic, high quality relationship gitu kan. Jadi silakan dicoba, terus nanti lapor-lapor gimana apa yang bekerja dan tidak bekerja. Karena mungkin siapa tahu bekerja cuma buat gue doang, gue juga gak tahu yang mau sotoy. Benar. Please let us know. Mungkin
as a disclaimer mungkin di awal-awal agak awkward ya. Tapi itu seperti semua hal yang kita belum terbiasa, di awal-awal memang bakal butuh waktu buat adjust gitu. Jadi saran gue sih nggak langsung ya, kayak misalnya tadi kan berarti di bonus 1 kan, nggak perlu langsung kayak lo mengejar authenticity, empathy, logic, dan humor at one go gitu. In this meeting, on my next meeting, gue bisa coba 1 aja dari 4 ini. Gue ngebayangin gue melakukan 4 hal itu dalam waktu yang sama gimana ya. Oke. Tantangan, sebuah tantangan. Terima kasih Vicario. It's been a very good self-awareness discussion for me. Yeah, thanks Mbak. I'm learning a lot because you put the framework gitu kan. I've been practicing some of that. Dan menurut gue framework lo tuh mengingatkan gue terhadap hal-hal apa yang bisa gue kencengin lagi moving forward. Absolutely. Thank you. Bye Thank you everyone. Mbak. Bye-bye. Thank you banget ya udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. Karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite-sized content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our Instagram @followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id.